Nggak boleh loh sepenuhnya menggunakan AI, itu tindakan yang salah, Kak. Kita harus menggunakan teknologi dengan bijak. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang diciptakan memiliki akal dan pikiran untuk dapat berpikir kritis dalam menggunakan setiap hal yang ada di dunia ini, terutama dalam menggunakan teknologi. Teman-teman, kita jangan mau diperbudak sama teknologi ya guys. Aja, kamu boleh bantu aku nggak? Kemarin kan aku nggak kelas, jadi tolong jelasin dong gimana konsep pendidikan abad 21. Terima kasih aja. Hai Mentari, oke, kamu ketinggalannya waktu itu. Oke, jadi aku jelasin tentang konsep pendidikan abad 21 nih. Jadi pendidikan abad 21 itu berfokus pada 4 pilar utama UNESCO, yaitu learning to know, learning to do, sama terus learning to be, dan yang terakhir learning to live together, yang dimana itu membentuk pribadi manusia agar mampu berpikir kritis, berkreasi, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Nah, berpikir kritis, kreasi, dan komunikasi, dan kolaborasi itu 4C. Lalu prinsipnya itu di mana itu mereka menekankan personalized learning, continuous improvement, dan project based learning, yang dimana dengan penilaian berorientasi pada proses, refleksi, serta pertumbuhan karakter, dan bukan hanya sekedar pada hasilnya. Jadi di sini fokusnya tuh pada manusia dan bagaimana kita bisa bertumbuh menjadi sosok karakter yang baik dan bukan sekedar dari hasilnya saja. Paham kan Mentari? Dadah. Pendidikan masa kini menuntut sinergi antara Education 5.0 yang berpusat pada manusia dengan nilai-nilai pendidikan Katolik yang berakar pada iman dan kasih. Sekolah Katolik berperan sebagai agen perubahan sosial melalui pendekatan humanistik yang menumbuhkan empati, solidaritas, dan tanggung jawab terhadap sesama. Ketika inovasi teknologi terpadu dengan nilai kasih, pendidikan menjadi lebih bermakna dan transformatif, bukan hanya mencerdaskan pikiran, tetapi juga membentuk pribadi yang berbelas kasih dan siap melayani dengan hati. Education 5.0 berbicara tentang kemanusiaan sebagai pusat pendidikan, dan disitulah pendidikan Katolik sudah lebih dulu berdiri, menjadikan kasih sebagai dasar setiap pembelajaran. Dalam mencapai pendidikan Katolik yang berelevansi dengan pendidikan abad ke-21, pasti memiliki tantangan-tantangan yang ada, di mana pendidikan Katolik harus menghadapi tantangan besar di tengah kemajuan teknologi dan perubahan nilai zaman. Pendidikan tidak hanya dituntut untuk mencetak individu yang cerdas dan adaptif, tetapi juga membentuk pribadi yang berkarakter, beriman, berbelas kasih, agar kemajuan teknologi dan zaman tidak menghilangkan makna kemanusiaan yang sejati yang berakal. Pendidikan abad ke-21 mengajarkan manusia untuk berpikir kritis, berinovasi, dan beradaptasi dengan perubahan dunia yang terus berkembang. Sementara itu, pendidikan Katolik menuntun manusia untuk menemukan makna hidup yang sejati melalui iman, kasih, dan pelayanan kepada sesama. Ketika keduanya bersatu, terciptalah harmoni antara kecerdasan dan kebijaksanaan, antara kemajuan dan kemanusiaan. Generasi muda tidak hanya dipersiapkan untuk sukses secara akademik, tetapi juga untuk menjadi pribadi yang berintegritas, peduli, dan berbelas kasih. Inilah arah pendidikan masa depan. Pendidikan yang tidak sekedar mencerdaskan pikiran, tetapi juga untuk membentuk hati demi kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama.